Untuk informasi lain pemirsa, hari ini sejumlah tokoh Islam nasional bertemu Duta Besar Iran untuk Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada sejumlah tokoh Islam, diantaranya tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Burujerdi di kawasan Pondok Labu, Jakarta, Jumat siang. Pertemuan ini membahas sejumlah hal, salah satunya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian memanas, serta dampaknya bagi dunia internasional termasuk Indonesia. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon. 3 personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandaruddin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandaruddin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandaruddin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya kita nanti kalau berangkat jangan sendiri, kemudian mengingat umur ya, kita udah bawa teman atau gantian supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Marah masa depan yang bayangan saya ya sangat cemerlang, anak hati dari Akmil, tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya. Dikenal memang orang baik, karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu, jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandaruddin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari taksiah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, Dubes Palestina untuk Indonesia hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma jadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan masjid-masjid Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa akan melaksanakan sholat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء
في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب الفلسطيني. Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan ucapan bela sungkawa kepada 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 prajurit terbaik dari TNI, dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa diampuni. Ada saran atau imbauan untuk pemerintah itu nggak sih Pak? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah sangat tahulah apa yang harus dilakukan. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka anggota TNI yang gugur di Lebanon, sudah ada jurnalis iNews Indira Utomo di Cimahi, Jawa Barat, dan Galih Wisma di Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat sore, rekan-rekan, kita ke Cimahi terlebih dahulu. Indira, bagaimana situasi terkini di rumah duka almarhum Kapten Zulmi sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini suasana duka masih menyelimuti rumah orang tua almarhum dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Dan memang pantauan kami sejak sore hari tadi dari kerabat keluarga masih berdatangan begitu untuk melakukan ucapan atau memberikan ucapan bela sungkawa kepada pihak orang tua dan juga keluarga. Dan pemantauan kami di sini juga dari jalan masuk begitu ke arah rumah dari orang tua almarhum memang dipenuhi oleh karangan bunga yang diberikan dari instansi pemerintah, pejabat maupun juga dari rekan-rekan sahabat almarhum. Sebagaimana diketahui, almarhum sendiri ini gugur saat menjalankan tugas negara dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga dari pihak kerabat, almarhum telah diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di Lebanon ini sejak April 2025. Dan insiden ini terjadi saat tim escort dalam sektor East Mobile Reserve sedang mengawal konvoi atau pasukan logistik yang nantinya akan diberikan kepada pasukan perdamaian di garis terdepan. Namun pada saat perjalanan memang terjadi eskalasi yang tinggi begitu, sehingga terjadi ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya ini nantinya akan diberangkatkan dari Istanbul ke Jakarta pada dini hari waktu local time, dan diperkirakan akan sampai di Jakarta pada sore hari, diperkirakan esok. Dan dari pihak keluarga juga menyebut informasi awal terkait insiden ini diterima sejak Senin sore begitu, namun untuk kepastiannya sendiri memang diterima baru pada hari Selasa. Dan almarhum ini sebelumnya memang bertugas di grup 2 Solo begitu, dan dalam 1 tahun terakhir memang melaksanakan tugas di Lebanon. Dan hingga saat ini memang dari pihak keluarga masih terus menerima tamu yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Indira Utomo atas laporan Anda. Selanjutnya kita ke Kulon Progo. Di sana sudah ada rekan Galih. Galih, bagaimana kondisi rumah duka almarhum Farizal sore ini? Ya, terima kasih Diandra dan pemirsa. Selamat sore. Situasi terkini sore hari ini di rumah duka Kopda Farizal Ramadan. Memang hingga sore hari ini beberapa kerabat masyarakat sekitar masih terus berdatangan begitu untuk turut berbela sungkawa dengan keluarga, dan juga memang sore hari ini keluarga maupun kerabat masih menanti begitu menunggu kepulangan jenazah dari Kopda Farizal Ramadan. Dan memang menurut informasi yang saya terima bahwa jenazah dari prajurit yang gugur di Lebanon ini akan diterbangkan ke Indonesia pada hari Sabtu waktu setempat. Karena kenapa mungkin cukup beberapa hari ini masih terus berproses waktu pulangnya, karena memang di Teluk begitu eskalasi peperangan masih cukup tinggi sehingga terkendala begitu untuk jalur penerbangan, sehingga informasi yang saya terima akan diterbangkan melalui Turki begitu pada Sabtu dan akan tiba di Indonesia pada Sabtu pukul 5 sore, sekitar 5 sore, dan nantinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan sejenak akan disemayamkan di sana untuk mengikuti proses upacara kemiliteran
baru kemudian akan diterbangkan kembali ke Bandara Adi Sucipto Sleman, Yogyakarta. Dari Adi Sucipto nanti akan baru rencananya akan dibawa ke rumah, begitu ke rumah duka di Kulon Progo untuk Kopda Farisal Ramadan ini, baru nantinya akan dibawa ke makam pahlawan di daerah Wates Kulon Progo. Karena memang hari yang lalu rencana keluarga Kopda Farisal Ramadan ini akan dimakamkan di dekat dengan rumah duka, namun setelah aparat TNI bernegosiasi begitu dengan keluarga, akhirnya pemakaman Kopda Farisal Ramadan ini akan dipindahkan begitu setelah persetujuan dari keluarga di makam pahlawan di daerah Wates Kulon Progo yang jarak dari rumah duka sekitar 17 km begitu, dengan jarak tempuh sekitar 22 menit. Memang informasi yang saya terima juga, Kopda Farisal Ramadan ini telah bertugas begitu di Lebanon sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan pulang juga itu pada Lebaran tahun lalu, dan juga sekaligus berpamitan begitu dengan keluarga untuk ditugaskan di Lebanon. Dan keluarga juga kemarin sempat bercerita bahwasannya telah diberikan informasi bahwa tugas di Lebanon ini akan selesai pada April ini dan akan pulang pada Mei. Bahkan sang ibu juga telah ditujukan begitu jadwal keberangkatan. Namun takdir berkata lain, Kopda Farisal Ramadan ini gugur di misi perdamaian dunia, dan ceritanya seperti itu, sehingga sang istri pun juga telah tiba di Kulon Progo pada kemarin dan juga disambut oleh keluarga dengan isak tangis begitu, yang tidak menyangka bahwasannya Kopda Farisal Ramadan ini telah gugur di medan perdamaian dunia. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Galih Wisma melaporkan langsung dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sebelumnya ada Indra Utomo dari Cimahi, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu, karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama Unifil. Unifil bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian Unifil. Unifil berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi Unifil adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. Unifil bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di Unifil pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon.